Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3653 sampai bab 3656. Menghadapi pertanyaan agresif dari Zukue dan lainnya, Xiao Feng merasa sangat tidak senang. Namun ketahuilah juga bahwa sekarang bukanlah waktu terbaik untuk melakukan serangan. Secara khusus, dia tidak dapat mengakui bahwa dia pernah memberitahu Gong Qianqiu tentang Yu Feng Tianxi. Karena berdasarkan prasangka Zukue dan orang lain terhadap Gong Qianqiu, mengatakan hal ini pasti akan membuat Gong Qianqiu semakin curiga. Ia masih belum memiliki hak mutlak untuk berbicara di base camp. Aku tidak pernah memberitahu Gong Qianqiu berita itu. Xiao Feng menyangkalnya dan berkata, dan Dugu Xiao secara pribadi mengakui bahwa Sekte Qianqiu telah mengerahkan pasukan besar di dekat base camp. Melihat sikap tegas Xiao Feng, Suzaku dan yang lainnya tidak berdaya. Apakah Yu Feng Tianxi memberitahumu sesuatu? King Long bertanya lagi. Xiao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lama setelah Yu Feng Tianxi dan aku bersembunyi, Dugu Xiao dan yang lainnya tiba, dan kami tidak punya waktu untuk berbicara sama sekali. Setelah menerima jawaban ini, semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Suzaku dan yang lainnya bahkan lebih putus asa. Setiap orang yang melarikan diri sekarang telah ditangkap oleh Sekte Qianqiu. Awalnya, orang-orang ini kemungkinan besar mengetahui rahasia internal Sekte Qianqiu. Dia bahkan mengetahui identitas sebenarnya dari pemimpin wanita tersebut. Sekarang satu-satunya petunjuk kunci telah terputus sama sekali. Dalam kekecewaan dan keputusasaan, semua orang kembali ke base camp, sementara Xiao Feng terus melahap mereka dengan gila-gilaan. Dugu Xiao telah sepenuhnya merangsang Xiao Feng dalam pertempuran tadi. Sisi lain, di ruang bawah tanah, Gong Qianqiu merasa sangat nyaman melihat Yu Feng Tianxi yang kekuatannya telah dilahap. Yu Feng Tianxi, bagaimana rasanya kembali ke sini lagi? Kata Gong Qianqiu dengan wajah bercanda. Ekspresi Yu Feng Tianxi berubah sangat jelek, dan hatinya benar-benar putus asa. Begitu dia ditangkap, semua keahliannya dilahap. Semua obat ajaib di tubuhnya juga dijarah. Meski begitu, Gong Qianqiu merasa tidak nyaman dan mengambil tindakan untuk mematahkan seluruh meridian Yu Feng Tianxi. Sekarang Yu Feng Tianxi benar-benar orang yang tidak berguna. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Gong Qianqiu, beri aku waktu yang menyenangkan, Yu Feng Tianxi Seng berkata tanpa daya. Tidak, 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 kamu harus terus hidup. Gong Qianqiu melambaikan tangannya dan melanjutkan, ketika pemimpin ini datang untuk memerintah dunia, kamu akan menjadi saksi terbaik. Jadi kamu tidak akan mati, setidaknya setelahnya kamu mendapatkan ini sebelum dunia runtuh, kalian semua akan hidup. Hahaha, Gong Qianqiu tertawa liar di punggungnya. Semua orang telah ditangkap dan identitas mereka belum terungkap. Selama dia bisa mendeteksi seberapa kuat dunia legendaris dan Tianxi, dia akan lebih percaya diri. Memikirkan hal ini, Gong Qianqiu melanjutkan, ngomong-ngomong, Yu Feng Tianxi, Xiao Feng memberitahuku keberadaanmu. Apakah kamu terkejut atau terkejut? Gong Qianqiu semakin tersenyum. Yu Feng Tianxi tersambar petir, namun ia tidak menyangka bahwa Xiao Feng lah yang memberitahu dia, yang menyebabkan dia ditangkap lagi. Su Qingya dan yang lainnya juga sangat terpukul. Pengaturan Xiao Feng terhadap prajurit aneh ini sangat bagus. Secara khusus, Xiao Feng sangat dihargai oleh Ye Junlin dan memiliki status superior di base camp. Dengan bantuan orang seperti itu secara diam-diam, Su Qingya bahkan merasa Ye Junlin cepat atau lambat akan jatuh ke tangan Gong Qianqiu. Mengingat adegan di mana mereka ditangkap, Su Qingya dan dua lainnya mengertakkan gigi karena kebencian. Xiao Feng, idiot, jika kamu punya otak, kamu pasti sudah melihat wajah asli Gong Qianqiu sejak lama. Xiao Feng bodoh sekali,
Ye Junlin dan kerabat serta teman-temannya akan ditipu sampai mati olehmu lebih cepat atau nanti. Xiao Feng, kamu brengsek. Jika aku punya kesempatan, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Su Qingya dan 3 orang lainnya secara kolektif menyapa 18 generasi leluhur Xiao Feng di dalam hati mereka. Yu Feng Tianxi hampir sangat marah hingga dia muntah darah. Aku tidak menyangka kalau aku, yang sudah terkenal sepanjang hidupku, akan ditipu oleh orang bodoh seperti Xiao Feng. Yu Feng Tianxi mengutuk dalam hatinya. Percuma saja kamu marah. Siapa yang membuat pesona pemimpin ini terlalu hebat? Seekor anjing yang menjilati seperti Xiao Feng secara alami bersedia melakukan apapun demi pemimpinku. Apalagi memberitahunya, bahkan jika pemimpinku memintanya untuk mati, dia akan bunuh diri tanpa ragu-ragu. Gong Qianqiu sepertinya telah memahami pikiran semua orang. Lanjutan. Su Qingya dan yang lainnya mengalami pukulan psikologis lainnya. Meskipun dia tidak mau melakukannya, dia harus mengakui apa yang dikatakan Gong Qianqiu. Secara khusus, Su Qingya dan yang lainnya sangat menyadari metode Gong Qianqiu dalam mengendalikan laki-laki. Saat itu, ada banyak orang di divisi penekan iblis yang terobsesi dengan Gong Qianqiu hingga hampir gila. Orang-orang itu adalah praktisi berstatus tinggi atau berbakat. Mereka bahkan melakukan bunuh diri massal tanpa ragu demi melindungi Gong Qianqiu. Metode mengerikan macam apa ini? Kalau dipikir-pikir seperti ini, mudah untuk memahami mengapa Xiao Feng terpesona oleh Gong Qianqiu. Tentu saja kamu tidak perlu khawatir. Aku akan membalas laporan Xiao Feng. Melihat wajah semua orang yang bingung, Gong Qianqiu menjelaskan, sekarang bidak catur Xiao Feng masih berguna. Dia mungkin bisa membantu pemimpinku menemukan mencari tahu detail Tianxi dan yang lainnya. Aku bahkan membantu pemimpinku melukai Ye Junlin dengan parah pada saat kritis. Setelah Xiao Feng menyelesaikan tugas ini, aku akan membiarkanmu membunuhnya dengan tanganmu sendiri untuk menghilangkan kebencian di hatimu. Bagaimana dengan ini? Apakah pemimpin ini cukup baik? Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Metode Gong Qianqiu benar-benar menakutkan. Menjadi musuh orang seperti itu akan menjadi mimpi buruk baginya. Sisi lain, Ye Junlin dan yang lainnya memanfaatkan sepenuhnya kekuatan pembuluh darah spiritual Siberia untuk melemahkan tubuh mereka. Kekuatan mereka juga meningkat ke level yang lebih tinggi lagi. Dibandingkan dengan terakhir kali dia marah, kekuatan Ye Junlin telah meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, Ye Junlin juga menemukan situasi penting. Artinya, pembuluh darah super spiritual di Siberia mirip dengan pembuluh darah super spiritual di bawah laut di Atlantis. Semuanya sengaja disegel oleh suatu kekuatan misterius. Dan kemungkinan besar hal itu dilakukan oleh orang yang super kuat. Karena ketika Ye Junlin sedang memadamkan tubuhnya untuk memurnikan energi spiritualnya, dia merasakan aura penolakan. Itu disebabkan oleh kekuatan pembuluh darah spiritual tersegel milik orang super kuat yang menembus ke dalam pembuluh darah spiritual. Untungnya, tujuan utama dari kekuatan ini adalah untuk menutup pembuluh darah super spiritual. Jika tidak, setelah sejumlah besar nafas super kuat dibenamkan ke dalam pembuluh darah spiritual, efek penempaan tubuh akan sangat berkurang. Bahkan saat memurnikan energi spiritual, energi tersebut akan dikonsumsi secara berlebihan karena melawan aura asing, dan dalam kasus yang parah, bahkan dapat menyebabkan obsesi. Berdasarkan ini, aura dunia ini seharusnya diblokir oleh orang lain. Ye Junlin terkejut ketika dia sampai pada kesimpulan seperti itu. Bagaimanapun, pecahnya energi spiritual menyebabkan kematian banyak orang yang tidak bersalah. Siapa yang melindungi semua makhluk hidup? Ye Junlin sedikit bingung lagi. Kekuatan mengerikan macam apa yang dibutuhkan untuk menutup aura dunia yang begitu luas? Dengan kata lain, eksistensi seperti apa yang merupakan orang dan kekuatan super kuat yang dapat memiliki kekuatan seperti itu? Saat ini,
Ye Junlin tiba-tiba teringat pada Tianxi dan dunia legendaris. Dan master yang sangat misterius dan murahan. Mungkin masternya juga berasal dari dunia legendaris. Mungkin dia bahkan orang super kuat di dunia itu. Ye Junlin tiba-tiba merindukan dunia legendaris. Jika ada ketakutan pada dunia itu sebelum menggunakan beberapa pembuluh darah super spiritual untuk melemahkan tubuh. Jadi sekarang kekuatannya meningkat pesat. Ye Junlin sepenuhnya terinspirasi oleh orang-orang super kuat itu dan memiliki semangat juang yang kuat. Saya bahkan ingin pergi ke dunia legendaris untuk menjelajah. Dengan kekuatanku saat ini, level apa yang bisa aku capai di dunia itu? Ye Junlin terpesona, mungkin kita masih bisa menemukan jejak masternya saat itu. Aku sudah lama tidak melihatnya, dan aku sangat merindukannya. Ye Junlin banyak berpikir, dan sekarang body tempering hampir selesai. Konsentrasikan pikiran Anda dan terus jalankan keterampilan dasar dengan cepat. Dengan pengoperasian keterampilan dasar yang cepat, tubuh dan meridian Ye Junlin berulang kali ditempa dan diperkuat. Jika Anda mengamatinya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa permukaan tubuh Ye Junlin samar-samar bersinar dengan emas saat ini. Beberapa hari berlalu seperti ini, dan Ye Junlin perlahan membuka matanya. Mata itu seperti dua senjata sakti tiada taraf yang terhunus, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Ye Junlin berdiri perlahan, meski tidak melakukan gerakan lain, gerakannya tetap memancarkan aura yang menakutkan. Stabil seperti gunung, Ye Junlin hanya berdiri di sana, seperti puncak gunung yang megah, memberikan perasaan berat dan kuat kepada orang-orang. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Ye Junlin sangat gembira, dan kemudian dia perlahan meninju gletser yang menjulang tinggi di ujung. Jika ada pihak luar yang hadir pasti akan menemukan fenomena yang bertentangan dengan akal sehat. Artinya, kecepatan ayunan tinju Ye Junlin jelas sangat lambat, tapi kekuatan yang dibawanya sangat menakutkan. Seolah-olah ruang di mana angin tinju bertiup sepertinya langsung terdistorsi. Ada juga suara samar ledakan keras di kehampaan, seolah-olah ruang itu hancur setelah terdistorsi secara ekstrim. Ledakan, setelah beberapa saat, hembusan angin akhirnya menerpa gletser. Ledakan, sesaat kemudian, gletser tiba-tiba runtuh, menciptakan jurang maut. Dan dengan lubang sebagai pusatnya, dengan cepat pecah ke daerah sekitarnya, seluruh gletser runtuh dalam sekejap dan menjadi reruntuhan. Kekuatan pukulannya sangat menakutkan, kekuatan 23% bisa begitu kuat. Ye Junlin juga sedikit terkejut, tapi dia lebih bahagia. Dengan kekuatan bertarung seperti ini, apa yang perlu ditakutkan, meskipun itu adalah Tianxi dan kekuatan besar di dunia legendaris. Tidak lama kemudian, Wen Lei dan 3 orang lainnya juga keluar dari pengasingan satu demi satu, dan kekuatan mereka juga meningkat secara signifikan. Ye Junlin pasti senang karena para pembantu di sekitarnya semakin kuat, yang akan membuatnya semakin percaya diri. Izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Saya punya banyak hasil penelitian terbaru di sini. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda. Pada saat ini, kabar baik juga datang dari otak Tuhan. Ye Junlin dan yang lainnya segera mengikuti otak Tuhan ke laboratorium, dan kemudian mereka menyadari bahwa hasil penelitian yang disebutkan terakhir adalah jenis baju besi baru. Permukaan armor itu bersinar dengan lingkaran cahaya merah tua, dan tidak diketahui terbuat dari logam apa. Meskipun armornya terlihat setipis sayap jangkrik, namun mengandung fluktuasi energi yang luar biasa. Aku menciptakan ini menggunakan aura pembuluh darah super spiritual dan batu roh khusus. Apakah kamu ingin menguji kekuatannya? Otak dewa bertanya sambil tersenyum. Di awal periode, Ye Junlin tidak terlalu memperhatikan. Lagi pula, untuk orang kuat setingkatnya, tidak peduli jenis baju besi apa yang kamu kenakan. Semuanya diledakkan dengan satu pukulan. Cobalah, mungkin aku bisa memberimu kejutan.
otak dewa sangat penasaran dengan efektivitas tempur dari armor tersebut. Kekuatan pukulan Ye Junlin terlihat jelas oleh otak dewa barusan. Kekuatan kekerasan semacam ini hanya digunakan untuk menguji penemuan terbarunya. Oke, puaskan rasa penasaranmu. Ye Junlin sedikit tidak berdaya. Dia hanya bisa bekerja sama dengan orang gila yang ilmiah. Tapi ayo kita keluar dan uji efeknya, kalau tidak eksperimenmu akan hancur. Otak dewa menggerakkan sudut mulutnya dan berlari keluar dengan cepat sambil memegang sepotong baju besi. Seolah-olah dia benar-benar khawatir Ye Junlin akan mengusirnya. Ini adalah eksperimen berharga yang dia anggap sebagai kehidupan, dan tidak ada ruang untuk kegagalan. Sesampainya di luar laboratorium, otak dewa sudah menggantungkan armornya di sisi terjauh dinding batu gletser. Mari kita mulai, kata otak dewa dengan penuh semangat. Ye Junlin tidak punya alasan untuk mengatakannya, jadi dia meninju armor itu dengan keras. Ledakan, gletser kecil kembali hancur berkeping-keping. Gatsong buru-buru berlari untuk mencari armor tersebut. Setelah sekian lama, dia melambaikan armor di tangannya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Ye Junlin dan yang lainnya berkumpul. Semua orang mengamati dengan cermat. Diketahui bahwa armor di tangan otak Tuhan, meskipun terdapat retakan yang padat, masih utuh. Kekuatan setelan ini luar biasa, Ye Junlin berkata dengan emosi. Dia baru saja menggunakan 50% hingga 60% kekuatannya, tapi setelan ini bisa menahannya. Wen Lei dan 3 orang lainnya juga sedikit tidak bisa dipercaya. Mereka bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya pukulan Ye Junlin barusan. Otak Tuhan, berapa banyak baju besi ini yang kamu punya? Ye Junlin bertanya. Otak Tuhan tersenyum dan berkata, semua yang kamu butuhkan. Oke, kemasi semuanya dan bawa pergi untukku. Ye Junlin sama sekali tidak sopan. Sudut mulut otak Tuhan bergerak-gerak, bahkan sebelum dia bisa memulai penelitiannya sendiri tentang hal ini, Ye Junlin mengambil alih. Ye Junlin sangat senang. Dengan baju besi semacam ini, pertahanan semua orang di base camp akan ditingkatkan ke level lain. Belakangan, Ye Junlin juga mengambil banyak senjata lain yang dikembangkan oleh otak dewa. Meski hanya senjata yang lebih tradisional, kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan kerajaan abadi. Tentu saja, ini semua karena aliran super spiritual di Siberia. Ye Junlin tidak hanya meningkatkan budidayanya secara signifikan, tetapi juga kembali dengan membawa senjata dan peralatan lengkap. Hal ini membuat Ye Junlin merasa sangat nyaman, karena hal-hal ini akan menjadi salah satu kartu asnya. Sisi lain, karena Tianxi akan kembali, Gong Qianqiu juga menghentikan semua tindakan ekspansi keluar. Tidak ada referensi tentang kekuatan-kekuatan dunia legendaris, dan Gong Qianqiu tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup. Meskipun batas melahap telah ditingkatkan melalui tubuh tempering guntur langit, tidak ada pembuluh darah super spiritual sebagai sumber energi. Kekuatan Gong Qianqiu tidak dapat ditingkatkan secara signifikan dengan melahap energi spiritual yang tersebar dan keterampilan orang-orang kuat biasa. Karena itu, Gong Qianqiu bersikap sangat rendah hati akhir-akhir ini. Bagaimanapun, divisi penindas iblis selalu ingin melenyapkannya. Gong Qianqiu merasakan tekanannya berlipat ganda, dan tahu bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang. Terlebih lagi, bukan karakternya yang hanya duduk diam dan menunggu kematian. Jadi setelah mempertimbangkan dengan cermat, Gong Qianqiu diam-diam membentuk sebuah tim. Tim ini, dipimpin oleh Master Bond, mencari sumber energi di seluruh dunia untuk dimakan oleh Gong Qianqiu. Adapun Du Guxiao, yang juga memiliki misi penting, Gong Qianqiu memintanya untuk memimpin tentara yang tewas untuk secara khusus menyerang beberapa kultivator biasa yang kuat. Setelah kembali dari perampokan, Gong Qianqiu menyerap semua keterampilan mereka. Meski cara ini belum bisa diperbaiki secara signifikan, Gong Qianqiu tidak menolak siapapun yang datang,
berpegang pada gagasan bahwa kaki nyamuk juga merupakan daging. Kita masih harus menemukan pembuluh darah spiritual. Gong Qiankyu menghela nafas dengan emosi, agak kehilangan pembuluh darah super spiritual dari dua ras alien. Di dalam base camp, karena terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, Suzaku dan yang lainnya harus segera melapor kepada Ye Junlin. Terlebih lagi, lamanya absennya Ye Junlin menimbulkan banyak spekulasi di kalangan orang-orang di bawah. Ditambah dengan tekanan dari Sekte Qiankyu, yang mengawasi dengan penuh semangat, base camp tidak memiliki pemimpin, dan beberapa orang bahkan panik. Base camp hari ini sangat membutuhkan Ye Junlin untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Namun, Zukue dan yang lainnya mencari ke seluruh base camp tanpa hasil. Yang paling penting adalah bahkan Li Ziran dan Junjun pun tidak tahu di mana Ye Junlin berada. Sungguh fatal jika bos menghilang saat ini, ya, orang-orang di bawah tidak dapat menahan mereka lagi. Tianxi akan segera kembali, dan dia mungkin juga mengincar kita. Lagi pula, bos punya masalah bersama mereka pada awalnya, tidak menyenangkan. Suzaku dan yang lainnya mengerutkan kening, tidak bisa mengeluh tentang situasi saat ini. Xiao Feng juga dengan cepat mengetahui hilangnya Ye Junlin. Awalnya dia mengira Ye Junlin sengaja menyembunyikannya darinya. Ternyata tidak ada orang lain yang tahu di mana Ye Junlin berada, dan tuannya sepertinya telah menghilang dari dunia. Namun saat itu, alat komunikasi tiba-tiba bergetar. Xiao Feng mengeluarkannya untuk menonton, merasa sedikit linglung sejenak. Xiao Feng, apa yang kamu lakukan? Aku sedikit merindukanmu. Kata-kata Gong Qiankyu membuat Xiao Feng langsung bahagia, bersambung.